Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rivaldi, kelas SI 19 BI Shift, Major Business Intelligence. Di sini saya mau menjelaskan ujian tengah semester untuk mata kuliah Business Intelligence yang bagian part 3, yaitu membuat video menjelaskan tahapan proses Business Intelligence menggunakan aplikasi Google Data Studio. Kebetulan di sini saya menggunakannya Microsoft Power BI dan itu diizinkan oleh dosen. Ada 5 tahapan untuk menjelaskan tahapan proses Business Intelligence ini, yaitu mencari data mentah minimal 500 record, kemudian diolah dalam aplikasi Google Data Studio atau Power BI. Kemudian menjelaskan proses import data pada aplikasi Google Data Studio atau Power BI. Ketiga yaitu menjelaskan proses cleaning data yang perlu dilakukan. Kemudian keempat itu menjelaskan proses untuk menampilkan data atribut yang didapat dari Google tersebut. Kemudian terakhir yaitu menjelaskan proses menampilkan dashboard berupa grafik kondisi data yang didapat. Oke, kita langsung saja. Di sini kebetulan saya mendapatkan datasetnya dari dataset saya sendiri, yaitu dengan ada di GitHub. Di sini saya coba untuk menjelaskan how to get data in GitHub, dan saya punya datasetnya sendiri di repository saya. Kebetulan data yang saya pakai untuk menampilkan Business Intelligence ini yaitu penjualan alat-alat elektronik. Nah, di sini minimalkan 500 data yang harus didapat dari Google dari hasil pencarian kita. Nah, saya sini ada 1000 data, jadi sudah memenuhi kriterianya. Langsung kita ini saja. Coba kita ekstrak untuk datanya. Nah, ini kita data, kemudian kita taruh di notepad, kita paste, kemudian kita save. Kita taruh di sini. Sininya kita beri nama sales. Nah, di extensionnya kita rubah jadi CSV dan kita save. Nah, ini untuk tahapan yang pertama, untuk mencari data mentah. Ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya proses import data pada aplikasi Google Data Studio. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan Power BI. Coba kita buka dulu Power BI-nya. Nah, untuk melihat data yang tadi kita dapat, kita bisa buka menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini data yang tadi kita dapat. Nah, ini sampai 1000 data yang kita dapat. Oke, selanjutnya yaitu membuka Microsoft Power BI. Oke, selanjutnya yaitu kita import data pada aplikasi Power BI. Nah, ini kita import, kita get datanya, yaitu data tipe datanya yaitu CSV. Ini yang kita dapat tadi. Kita get datanya.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini datanya yang kita dapat. Langsung kita load. Sebenarnya tadi bisa saja kita transform datanya, data yang ini masuknya ke untuk proses cleaning data ya, untuk transform itu. Tapi saya transformnya nanti setelah di sini. Nah, ini sudah berhasil di load. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil kita ekstrak datanya. Nah, ini data yang tadi kita dapat dari GitHub, yang mana ada 3, 4, 5, 6, 10 atribut dengan 1000 kolom gitu, yang mana itu memenuhi kriteria. Oke, kita proses cleaning datanya dulu. Contoh di sini untuk worldwide customer name, di sini coba untuk kita hide. Jadi kita tidak perlu untuk pas nanti proses visualisasi datanya, kita untuk worldwide customer name kita tidak perlu. Nah, ini coba kita hide dulu. Nah, untuk kita hide sini memang masih nampak, tapi di sini tidak. Nah, di sini kita setelah kita hide atribut tersebut tidak ada di fields-nya. Dan selanjutnya ada product type, kemudian ada part number, kemudian month of order, pemesanan bulanan, kemudian tanggal pemesanan, ini produk kelasnya, ada regionnya, kemudian ini ada pemiliknya, ownernya, kemudian ada quantity, jumlahnya, kemudian ada tanggal pemesanan. Contoh di sini kita mau buat kolom baru untuk menentukan berapa jumlah quantity dari ke semua pemesanan ini. Contoh langsung kita isiin saja. Kita buat kolom baru. Kolom baru berarti kita menggunakan rumus penjumlahan, yaitu sum, kemudian quantity, jumlahnya. Di sini kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sini sudah selesai. Si kolom ini adalah hasil penjumlahan dari sales quantity. Dari ke semua jumlah quantity yang ada di sini, hasilnya yaitu 38.689. Oke, untuk nama kolomnya coba kita rename menjadi sum quantity. Oke. Nah, ini di sini pun ada data type-nya gitu. Ini text, kemudian ini yang bisa kita lihat ini date, kemudian ini text, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini proses import tadi kita sudah selesai. Kemudian kita proses cleaning datanya pun tadi sudah saya jelaskan, sudah selesai. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan proses untuk menampilkan data atribut yang digunakan untuk melihat gambaran datanya. Oke, untuk menampilkan atribut, nah di sini ada atributnya yang tadi saya jelaskan. Ada 10 atribut yang tadi satu saya hide, kemudian saya buat kolom baru namanya sum quantity. Nah, ini dia. Ada 10 atribut yang saya dapat dari dataset yang saya dapatkan. Nah, ini data atribut juga sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menampilkan dashboard. Nah, untuk menampilkan dashboard berarti kita perlu visualisasi untuk dashboardnya.
contoh table di sini, atau saya ini dulu ya, saya buat dulu text boxnya, yaitu dengan nama penjualan alat elektronik, yaitu hurufnya ini kita rata tengah, kemudian kita bold sedikit. Ini dia, ini udah selesai. Contoh untuk backgroundnya coba kita ganti warnanya dengan yang agak terang sedikit, bukan ini wallpapernya, ini dia. Oke, yang agak terang. Oke, ini untuk pertama untuk menampilkan dashboardnya sendiri. Selanjutnya yaitu kita buat tabelnya. Contoh kita buat tabel sini untuk menampilkan tabel visualisasinya. Yaitu dengan ini quantity, kemudian owner ya. Nah, ini dia. Nah, ini quantity owner. Ada ownernya, dengan ownernya Ben, Chris, John, Mary, and Sam. Nah, dia mempunyai penjualannya, kuantitinya sejumlah sekian. Oke, selanjutnya coba yaitu kita menggunakan pie chart. Coba besarkan, kemudian contohnya kita product type-nya, kemudian kuantitinya. Nah, sini sudah terlihat, yaitu untuk desktop ini dengan, nah ini desktop nih. Di sini ketika kita klik desktop, di sini berubah untuk kuantitinya. Pun sama laptop, tablet, kemudian mobile. Nah, ini penjualan melalui product type-nya. Ada 4 tipe product type. Kemudian next, contoh kita buat di stack column chartnya. Contoh yaitu kita product type-nya, kemudian atau tidak gini, region-nya, kemudian jumlahnya. Nah, ini contoh untuk quantity by region. Di sini juga kita bisa edit sendiri menggunakan contoh quantity by product type. Nah, coba sini kita ubah. Nah, ini namanya kita ubah. Oke. Itu kemudian ini sudah selesai. Coba kita cari lagi. Sebentar.
Oke, coba kita cari lagi deh untuk ini, untuk cardnya. Nah, ada 39 juta jumlah penjualannya. Ini yaitu menggunakan card. Kemudian coba kita cari lagi. Coba area chat. Produk class. Kemudian nah, ini contoh untuk area chart, quantity by product. Nah, ini kalau kita klik desktop atau apa, ini berubah sendiri kan. Nah, hasil penjualan gitu pun sama. Ini dari hasil Europe, ini kita juga berubah untuk penjualan alat elektroniknya, dashboardnya itu. Nah, di sini mungkin bisa kita setting lagi sih di bagian format visualnya. Warnanya pun bisa kita ubah. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan untuk materi part 3 UTS-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.